Oke, yaudah. Oke, lu gantian langsung. Nah, Mas, ini pertanyaan soal agraria nih kalau dari saya. Ada soal-soal sensitif agraria yang isunya menjadi eskalasi sampai ke level nasional. Salah satunya itu yang terbaru Rempang. Ini soal pengadaan lahan, proyek-proyek strategis pemerintah yang mana daerah-daerah ini kayaknya nggak mampu untuk berkolaborasi dengan baik. Salah satunya di DKI juga ada proyek naturalisasi itu katanya terhambat, salah satunya pengadaan tanah PUPR dan Pemda tidak berjalan dengan baik juga waktu itu. Nah, gimana caranya Mas Anies, program apa ya, baik itu yang akan dilakukan dan lesson learn apa dari Mas Anies yang bisa dibagi sebagai kepala daerah sulitnya berkoordinasi untuk melaksanakan proyek-proyek strategis nasional. Silakan Mas Anies. Ya, begini, tentang proyek-proyek strategis nasional. Menurut saya kata kuncinya adalah, biar Ya, nggak ketutup, Pak. kasih. Serong aja Pak Serong. Nah, coba. Yo. Siap. Ya. Konsepnya 360 ya, 360. Muter. Kata kuncinya sebetulnya pada bagaimana kita meyakini proyek itu sendiri proyek yang memberikan manfaat. Kalau proyek itu memberikan manfaat pada publik, itu berargumentasi dengan rakyat itu mudah. Mudah, karena proyek itu jelas bermanfaat. Tapi kalau proyek itu manfaatnya dipertanyakan, oh itu paling sulit sekali. Karena itu keterbukaan menjadi susah, karena proyeknya tidak jelas manfaat untuk publiknya. Jadi nomor satu, harus proyek yang bisa dijelaskan manfaat. Emang ada proyek strategis nasional Ada. yang manfaatnya nggak jelas Mas? Ya, Lu juga jangan mancing-mancing, Ri. Enggak, ini pertanyaan. Bukan, masalahnya kalau dia jawab keras yang bahaya juga kita. Lanjut Mas. jangan suka kasih umpan lambung. Iya. Berapa Nanti nilai? kalau ada smash saya pula yang ikut tanggung jawab gitu. Iya. Berapa nilai untuk proyek strategis nasional? Lanjut. Jadi saya melihat kalau itu kita bisa bisa pastikan mudah. Yang kedua harus ada pendekatan dialogis. Berbicara, berdiskusi, menjelaskan. Karena saya memiliki keyakinan bahwa masyarakat pun ketika mereka tahu bahwa ini memberikan manfaat dan mereka itu bisa juga mendapatkan faedah dari proyek ini pasti mau terlibat. Problemnya adalah sering kami di pemerintahan itu tidak sabar dengan proses. Pemerintah itu seringnya mau cepat aja. Dan kami di pemerintahan itu kecenderungannya berpihak kepada yang mau investasi. Berpihak kepada mau yang membangun. Lalu lupa justru sebetulnya tugas pemerintah itu melindungi yang lemah. Karena yang lemah itulah yang butuh pemerintah untuk melindungi. Nah kesadaran itu seringkali tidak muncul. Nah menurut saya itu harus dikerjakan. Prosesnya memang panjang. Tapi lebih baik itu dikerjakan dengan dialog sampai tuntas. Saya beri contoh. Ketika membangun MRT, saya baru mulai tugas. Di Fatmawati itu, di Jalan Fatmawati, ada beberapa tempat yang nggak bisa dibangun karena belum bebas. Belum dibebaskan lahannya. Jadi udah pada bebas semua, lalu ada beberapa saja yang belum bebas. Nah, saya tanya udah berapa lama? Udah bertahun-tahun Pak, nggak bisa. Saya baru mungkin seminggu pertama itu. Lalu saya datang, saya bertemu dengan pemiliknya. Lalu saya sampaikan pada pemiliknya. Oh Mas Anies yang mendatangi? Ya, saya datangi. Saya datangi rumahnya, saya temui beliau, saya jelaskan. Saya jelaskan mengapa kita perlu ikut membuat MRT ini selesai. Dan saya sampaikan, Bapak, bila Bapak terima dan nilai ganti ruginya itu besar. Saya lupa angkanya. Kalau tidak salah per meter mungkin 40, mungkin 50 juta, saya nggak ingat angkanya. Angkanya itu bukan angka yang kecil. Saya lupa ya, jadi jangan dikutip angkanya. Tapi angkanya cukup besar. Artinya nggak mungkin rugi, tapi untung lah. Enggak mungkin rugi. Yang bersangkutan menginginkan lebih tinggi lagi. Yang lain-lain mau terima, kecuali ini. Saya bilang, Pak, apalah artinya uang dari pemerintah per meter 40 juta, 60 juta, ataupun 100 juta. Pak, lebih besar lagi begini. Bapak sudah dapat begitu banyak dari Republik ini. Lihat toko Bapak, maju. Bapak amat makmur.
Republik ini minta tanah pada Bapak bukan untuk dipakai kegiatan komersial. Ini untuk dipakai ratusan ribu orang akan lewat tiap hari di tempat ini. Ratusan ribu orang akan lewat tiap hari. Dan bila proyek ini tidak jadi, maka yang membuat tidak jadi itu Bapak. Gitu. Bapak yang bikin gak jadi ini, karena gak bisa jalan. Apa yang Bapak akan jelaskan pada anak cucu Bapak di kemudian hari? Dia datang ke rumah ini dan bilang, rupanya rumah kakek saya ya yang membuat MRT ini jadi belok seperti ini. Rumah kakek saya yang tidak, kenapa kakek saya dulu minta tambahan yang orang lain gak minta. Tapi Bapak berikan, lalu Bapak sampaikan pada anak cucu, saya mengikhlaskan tanah ini karena saya ingin menjadi bagian yang membangun Republik ini. Saya ingin menjadi bagian yang ikut kontribusi. Dan Bapak bisa sampaikan, anak cucu nih, ini bangun nih depan sini, depan rumah saya nih. Itu dulu Bapak setujuin. Kenapa? Karena kita ingin ada ratusan ribu orang lewat di sini tiap hari. Pak, catatan pahala untuk Bapak melampaui rupiah berapapun yang dibayarkan pada negara. Saya bisa menyampaikan itu kenapa? Karena proyeknya jelas memberikan manfaat pada publik. Tapi kalau itu menggeser orang untuk membangun komplek apartemen yang memakmurkan 1-2 pengusaha, susah saya menjalankan pada publik. Apa yang saya mau jelaskan? Dia akan bilang, Pak, kami geser supaya dia lebih untung. Ini bukan demi, itulah sebabnya nomor 1 kepentingan publik. Dan apa yang terjadi? Saat itu juga dia setuju, bahkan dia jalan keluar, ambil ke sini Pak, itunya palu besarnya Pak. Saya bongkar sendiri tembok rumah saya pakai tangan saya. Lalu dia ambil itu palu godam yang gede itu, dia pukul itunya temboknya. Padahal belum beres-beres. Belum ada administrasi. Brak dipukul semuanya. Jatuh itu dan saya bilang, Pak sudah sekarang saya kerjakan. Tinggal diteruskan sama staf Bapak untuk ini selesai. Apa pesannya? Pesannya adalah proyeknya benar. Yang kedua, komunikasikan tentang Republik. Ini tentang masa depan. Republik ini dulu dibangun dengan semua orang iuran kok. Ada yang iuran barang, ada iuran nyawa, iuran tenaga, ada iuran darah, semua mau iuran. Kita harus kembalikan spirit itu di Republik ini. Yuk kita iuran sama-sama. Tapi itu tidak bisa dikerjakan kalau kepentingannya bukan kepentingan umum. Nah, di situ. Wah.